Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengaruh patogen terhadap fungsi fisiologis tanaman yang disusun oleh Koerin Wahyuning Tias dari NIM 1341-982, Adrian Novanda dari NIM 1341-997, Dila Islami Salsabila dari NIM 1341-90-102, Husni Nafiah dari NIM 1341-90-130. Baiklah, di sini kami akan memberikan submateri yaitu ada 4. Yang pertama, pengaruh patogen terhadap fotosintesis. Yang kedua, pengaruh patogen terhadap translokasi air dan hara dalam tanaman. Yang ketiga adalah pengaruh patogen terhadap respirasi tanaman. Yang keempat ialah pengaruh patogen terhadap transkripsi dan translasi. Patogen. Patogen secara bahasa dapat diartikan sebagai agen biologis yang menyebabkan penyakit pada tanaman inang. Umumnya, istilah ini diberikan untuk agen yang mengacaukan fisiologis normal hewan atau tumbuhan multiseluler. Patogen akan menyesuaikan diri dalam kolonisasi sejumlah dengan tanaman inangnya saja. Secara umumnya, tanaman akan mencoba untuk melawan proses invasi patogen dengan mengaktifkan mekanisme pertahanan. Patogen merupakan mikroorganisme yang terdiri dari 5 kelompok organisme, yaitu bakteri, protozoa, virus, sera algae, dan cendawan mikroskopis. 1. Pengaruh patogen terhadap fotosintesis. Proses fotosintesis sendiri merupakan proses sintesa senyawa organik dari senyawa-senyawa anorganik yang biasanya berupa karbon dioksida dan air, dengan bantuan energi matahari dari sel-sel yang mengandung klorofil. Patogen yang menyerang tanaman dapat menyebabkan stomata tertutup sebahagian, sehingga jumlah klorofil menurun dan menyebabkan proses fotosintesis terganggu atau terhenti. Gangguan ini dapat berupa klorosis, gugur daun, bercak daun, dan gangguan lainnya yang menyerang bagian daun tumbuhan. Yang kedua, pengaruh patogen terhadap translokasi air dan hara dalam tanaman. Pengaruh gangguan patogen terhadap translokasi nutrisi organik yang diproduksi oleh daun melalui fotosintesis akan mengalir melalui plasmodesmata ke dalam pembuluh floem. Patogen ini nantinya akan mengganggu aliran nutrisi baik dari sel daun ke dalam floem. Patogen yang menyerang itu dapat berupa 1. Infeksi virus. Infeksi virus biasanya akan mengganggu laju transpirasi, seiringan dengan berkurangnya lubang stomata daun yang terbuka. Yang kedua, melalui serangan bakteri. Serangan bakteri akan menyerang tumbuhan, biasanya melalui luka. Yang ketiga, infeksi jamur. Infeksi jamur akan menghalangi absorpsi air oleh akar. Kemudian pengaruh patogen terhadap proses translokasi. Yang pertama, translokasi air dan hara anorganik. Pengaruh terhadap penyerapan air oleh akar. Patogen akan mempengaruhi jumlah fungsi akar dan menurunkan proses penyerapan akar dengan cara menghambat produksi bulu-bulu akar sehingga proses penyerapan air oleh bulu-bulu akar tersebut tidak maksimal. Serta patogen menurunkan permeabilitas akar hingga mengganggu proses penyerapan air. B. Pengaruh translokasi air melalui pembuluh kayu. Patogen dapat menghancurkan ataupun merusak bagian pada pembuluh kayu. Tubuh maupun zat yang dihasilkan oleh patogen dapat menyumbat pembuluh kayu tersebut sehingga fungsi translokasi menjadi menurun. Ukuran pembuluh kayu juga dapat mengecil ataupun terbentuk kelopak. Yang pengaruh terhadap transpirasi. Kutikula yang hancur menyebabkan meningkatnya transpirasi, hingga permeabilitas sel daun meningkat dan terjadinya disfungsi stomata. Penyerapan dan translokasi air menjadi tak terkendali pada area yang terkena patogen, hingga menyebabkan tekanan turun menurun. Kemudian terjadinya kolapsi dan gangguan pembuluh akibat sebatan daun yang kedua, translokasi air dan hara organik.
Patogen yang menyerang tumbuhan dapat mengganggu proses perpindahan secara organik dari sel daun ke pembuluh tapis serta mengganggu proses translokasi melalui pembuluh tapis ke sel yang membutuhkan. Pada jamur karat pun, patogen dapat menyebabkan penumpukan hasil fotosintesis, hingga terjadi translokasi secara organik dari daun yang sehat menuju daun yang terinfeksi. Pada penyakit yang disebabkan oleh virus, seperti menggulung atau menguning, dapat disebabkan karena adanya penumpukan hati daun akibat dari degenerasi atau nekrosis pembuluh tapis pada daun yang terinfeksi. Atau dapat juga karena adanya penghambatan oleh virus dari enzim yang merombak pati menjadi molekul lebih kecil sehingga dapat ditetes. Yang ketiga yaitu pengaruh patogen terhadap respirasi tanaman. Respirasi merupakan proses oksidasi baik secara aerobik atau anaerobik bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Tanaman yang terserang patogen umumnya laju respirasinya akan meningkat, sehingga jaringan yang terserang akan menggunakan cadangan karbohidrat menjadi lebih cepat. Respirasi meningkat karena permeabilitas sel daun serta stomata tidak berfungsi maksimal. Pada varietas tahan, respirasi meningkat lebih cepat karena sejumlah besar energi diperlukan untuk memobilisasi mekanisme pertahanan, kemudian respirasi juga menurun dengan cepat setelah titik maksimal tercapai. Pada varietas rentan, karena tidak ada mekanisme pertahanan yang akan dimobilisasi dengan cepat, sehingga respirasi meningkat secara perlahan-lahan. Bertahan pada varietas rentan, karena tidak ada mekanisme pertahanan yang akan dimobilisasi dengan cepat, sehingga respirasi meningkat secara perlahan-lahan, bertahan pada level tertentu dalam periode cukup lama. Akibat peningkatan respirasi ini yaitu yang pertama, aktivitas atau konsentrasi enzim dari rangkaian respirasi menjadi meningkat. Yang kedua, oksidasi senyawa fenolik menjadi menumpuk. Ketiga, terjadi peningkatan mekanisme pertahanan pada tumbuhan serta respirasi meningkat. Kemudian, penyebab peningkatan respirasi yaitu yang pertama, tidak berpasangannya fosforilasi oksidatif. Yang kedua, sebagai akibat peningkatan metabolisme. Pada peningkatan metabolisme ini terjadi karena pada saat tumbuhan terserang penyakit, maka aliran protoplasmiknya akan meningkat. Kemudian bahan-bahan disintetis, ditranslokasikan, dan diakumulasikan pada bagian yang sakit. Energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berasal dari ATP yang dihasilkan melalui respirasi. Sehingga apabila membutuhkan ATP yang banyak, maka respirasinya juga akan meningkat. Lalu yang keempat itu adalah pengaruh patogen terhadap transkripsi dan translasi. Terhadap transkripsi dan translasi, gangguan pada salah satu proses mampu menyebabkan perubahan pada struktur serta fungsi sel yang terinfeksi. Yang pertama adalah transkripsi, di mana patogen mempengaruhi proses transkripsi dengan cara merubah struktur, komposisi, maupun fungsi kromatid yang berhubungan dengan sel DNA. Nah, patogen nantinya akan memodifikasi enzim dari tanaman inang untuk menghasilkan RNA-nya sendiri, di mana tanaman yang terinfeksi patogen itu menghasilkan RNA yang lebih tinggi. Aktivitas dari ribonuklease itu juga akan meningkat untuk sintesis zat tanaman ketahan. Tingkat DNA yang besar dari transkripsi di dalam sel yang meningkat menunjukkan sintesis bahan-bahan yang terlibat dalam mekanisme pertahanan sel juga meningkat. Yang kedua adalah translasi. Aktivasi enzim, penyediaan energi, dan proses sintesis pada tanaman yang berhubungan dengan sistem pertahanan tanaman juga akan meningkat. Jaringan tanaman yang terinfeksi sering meningkatkan aktivitas pada beberapa enzim. Sintesis protein, sintesis akan meningkatkan pada jaringan tanaman yang terinfeksi, khususnya tanaman yang tahan. Nah, sintesis protein tanaman yang terinfeksi patogen itu yang meningkat merefleksikan produksi enzim dan protein ini. Yang lain yang berhubungan dengan reaksi pertahanan tanaman juga meningkat. Berikut adalah gambar transkripsi dan translasi secara normal. Nah, di sini adalah proses transkripsi dan translasi secara normal yang tidak diganggu oleh suatu patogen. Di mana pada transkripsi berikut itu adalah proses pembentukan RNA pada suatu pita cetakan DNA.
di mana pada tahap ini akan dihasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA, di mana di situ ada 3 tahap. Yang pertama, inisiasi. Nah, inisiasi ini akan menyediakan cetakan untaian tunggal untuk ditranskripsi. Elongasi itu akan memperpanjang untaian DNA yang digunakan oleh enzim RNA polimerase. Yang ketiga itu terminasi, itu menghasilkan transkripsi RNA yang siap untuk dibaca. Nah, translasi ini merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA itu diterjemahkan ke dalam urutan asam amino. Nah, salah satu proses dalam ini adalah membaca protein pada RNA tersebut. Nah, di tahap RNA sendiri juga ada tiga tahap, di mana inisiasi, elongasi, serta terminasi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah melihat presentasi kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.